Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama kami di channel CSO Ciplin Sentir Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan aliran pada sistem pelumasan tekanan penuh, dan di sini saya mengambil dari buku New Step 1. Oke, langsung saja. Di sini ada oil pan, ada oil strainer, ada oil pump atau pompa oli, kemudian ada filter oli atau oil filter atau penyaring dari oli. Kemudian sebelah kanan ada bypass valve, kemudian di sini ada relief valve, pembebas juga, valve opening pressure. Kemudian di sebelah sini ada crankshaft, ada connecting rod, ada piston dan silinder. Kemudian di sebelah kanan ada cylinder head bagian atas ini ya teman-teman. Kemudian ada camshaft journals, ada cams, ada valve lifter dan valve stem, ada camshaft drive gear and driven gear. Yang pertama, pada saat mesin berputar, pompa oli atau oil pump akan ikut berputar, karena berputarnya mesin juga pastinya oil pump berputar. Kemudian ketika oil pump ini berputar, dia akan mengakibatkan kevakuman pada oil pan atau carter atau penampung oli. Kemudian oli yang ada di oil pan akan terhisap melewati oil strainer atau saringan oli kasar, kemudian masuk ke oil pump, dan di oil pump oli akan didorong masuk ke filter oli atau oil filter. Kemudian di filter oli, di sini oli disaring dari partikel-partikel yang halus, karena tadi udah disaring di oil strainer yaitu saringan kasar. Kemudian di oil filter pun disaring lagi agar keluarnya itu jernih atau bening ya, tidak ada kotoran alias bebas kotoran. Kemudian setelah oli melewati oil filter, oli akan diarahkan ke dua arah. Yang pertama crankshaft dan yang kedua cylinder head. Untuk yang pertama crankshaft terlebih dahulu. Di crankshaft oli melumasi connecting rod. Di connecting rod oli melumasi bagian-bagian yang ada di connecting rod. Kemudian oli masuk ke atas lagi, melumasi piston dan dinding silinder agar tidak terjadi gesekan yang berlebih. Nah, oli di sini itu dilumasi di crankshaft, itu oli melumasi piston, silinder, connecting rod. Kemudian di sini ada tanda strip-strip. Nah, ini tandanya oli yang ada di crankshaft dan oli yang ada di piston dan dinding silinder ini akan mengalir lagi ke bawah ke oil pan. Nah, tandanya ya. Kemudian yang kedua, oli yang ada di cylinder head ini masuk ke camshaft journals. Nah, camshaft journal ada bagian-bagiannya yang sangat banyak. Ada cam, shaft drive gear and driven gear, ada valve lifter dan valve spring, ada cam atau knob. Nah, di atas ini, di cylinder head bagian atas ini ada bagian-bagian kecil yang harus dilumasi. Apabila tidak terlumasi oleh oli, maka bagian-bagian itu akan bergesekan secara berlebih ya, mengakibatkan komponen-komponen akhirnya rusak. Setelah itu ini ada strip-strip lagi ya teman-teman.
dia akan masuk lagi ke oil pan ya. Ini udah ada arahnya. Kemudian kita akan menjelaskan yang relief valve dan juga bypass valve. Untuk yang pertama, relief valve. Relief valve ini adalah katup pembebas. Apabila tekanan oli tinggi atau putaran mesin tinggi, maka oil pump atau pompa oli juga tinggi tekanannya. Akibatnya apa? Apabila tidak ada relief valve, maka tekanan ke semua komponen maka akan tinggi, juga merusak dari komponen-komponen tersebut. Untuk tekanan standar relief valve di sini ada 4,0 kg per cm persegi ya teman-teman, bisa diperjelas ya, 4,0 kg per cm persegi. Valve opening pressure. Apabila oli terdapat tekanan berlebih, maka oli tidak melewati oil filter sepenuhnya, dia akan dibebaskan oleh relief valve. Nah, apabila tekanannya udah 4,0 kg, dia masuk ke filter oli. Apabila melebihi 4,0 kg per cm persegi, maka dia langsung dialirkan ke relief valve, kemudian ke oil pan kemudian lagi ya. Untuk yang selanjutnya menjelaskan bypass valve. Di bypass valve, di oli yang ada di oil pump mengalir ke filter oli. Nah, fungsi bypass valve di sini apabila filter oli banyak kotoran sehingga filter oli pun tersumbat, tidak masuk ke filter oli, sehingga oli langsung diarahkan ke bypass valve ya, untuk langsung ke komponen-komponen seperti crankshaft dan cylinder head. Di singkatnya, bypass valve itu jalur langsung tanpa melewati filter oli. Jadi apabila filter oli kotor, maka oli langsung mengalir ke bypass valve. Maka dari itu sering-seringlah ganti filter oli ketika pergantian oli juga kayak gitu. Di setiap servis berkala pasti disarankan di setiap bengkel resmi untuk ganti filter oli agar filter oli berfungsi secara maksimal. Apabila filter oli terdapat kotoran ya, maka tidak ada saringan secara halusnya gitu. Kurang lebihnya penjelasan dari saya seperti itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.